Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan update ada 7 saham yang cukup bagus ya untuk kita jadikan referensi nabung saham dividen investing dengan yield di atas 9%, dan ini update week 2 Oktober 2025. Ini adalah simulasi dividen investingnya. Jadi untuk metodenya adalah buat teman-teman yang baru melihat channel ini, jadi kita bikin simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Tentu ada target ya, target kebutuhan bulanan pada waktu pensiun itu 10 juta per bulan uang hari ini, artinya 120 juta per tahun. Yield dividen 9,6%, berarti nilai investasi sekitar 1,25 miliar. Nah, ini ada perusahaan yang bisa kasih yield dividen 9%-an dan cukup konsisten di angka-angka itu. Kemudian skema pensiunnya adalah 25 tahun. Jadi kita nabung mulai dari umur 30 sampai 55 tahun. Maka tabungannya sekitar 25 tahun. Jadi selain ada BPJS ketenagakerjaan, ada uang pensiun, ada dana pensiun ya, dana pensiun dari perusahaan ya. Kemudian ada juga ini ya, yang independen kita bisa manage sendiri ya. Nah, dari angka 10 juta hari ini itu equal dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Dengan asumsi inflasi 2,5%. Jadi ini di present value kan ya. Asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun itu setara dengan perubahannya dengan ini. Nah, maka nilai investasi 25 tahun lagi itu sekitar 2,3 miliar. Terus asumsi kenaikan investasi per 5 tahunnya adalah 20%, maka modal awalnya adalah 50 juta 20% setiap 5 tahun. Terus modal awal itu 50 juta. Nah, dengan cicilan ini 2 juta per bulan periode pertama, jadi 5 tahun pertama, maka tahun pertama 74 juta. Kemudian ada dividen 7 juta diinvestasikan kembali tahun kedua, dapat 10 juta diinvestasikan kembali tahun ketiga. Jadi setahunnya kan 24 ini ya. Terus diinvestasikan kembali dividennya terus sampai tahun ke-10 itu baru ke hit 500 juta. Dari 74 juta ke hit 500 juta di tahun ke-10. Di tahun ke-20 baru ke hit 1,8 miliar. Artinya baru 15 juta per bulan ini dividennya. Nah, tahun ke-25 baru ke hit 3,2 miliar dengan dividen 26 juta per bulan. Artinya ini sesuai dengan skema kita atau target kita yang tadi 18 juta. Ini sudah saya grafikkan di atas ini ya, target yang warna merah, aktualnya yang warna hijau ya, 26 juta per bulan. Artinya cukup lah untuk skema pensiun. Terus kemarin ada pertanyaan, apakah konsisten dividennya dibagikan 9% terus atau 18% terus? Karena perusahaan ini belum tentu hidup sampai 25 tahun lagi. Nah, tentunya kalau cuma 74 juta, 90 juta, 129 juta, kita nggak perlu stay di satu saham saja ya. Tentunya begitu. Karena angka 200 juta ini itu kecil di pasar modal ya. 350 juta itu kecil di pasar modal. Terus sampai nanti pensiun pun 3 miliar ini itu kecil di pasar modal. Kita itu kalau masih pegang di bawah 10 miliar itu masih retail hitungannya ya. Masih retail. Jadi termasuk kecil. Artinya pindah-pindah saham itu masih sangat memungkinkan. Nah, kenapa dibikin simulasi seperti ini? Ini adalah untuk orang yang benar-benar males ya. Untuk orang yang benar-benar tidak ngeliatin kiri kanan. Ini sangat-sangat awam. Ngeliatin kiri kanan tidak ada, tidak nge-review dan seterusnya ya, ketemunya taruhlah 9% setahun. Dia fanatik terhadap 1-2 saham. Nah, apa sahamnya? Nah, ada 7 nih rekomendasi atau yang ada di list saya. Sebenarnya ada lebih dari 7, tapi perusahaan-perusahaannya mungkin perlu direview. Tapi kalau yang 7 ini cukup sangat cukup mumpuni lah ya, cukup mumpuni. Apa aja perusahaannya? Ini dia perusahaannya ya. Satu adalah IPCC. Ini kendaraan Indonesia, kendaraan terminal. Jadi perusahaan yang bergerak di pelabuhan. Ini anaknya Pelindo. Artinya bisnis pelabuhan tuh sampai kapanpun sebenarnya juga masih oke-oke saja. Bisnis mobil juga harusnya masih oke. Mau mobil listrik, mau mobil combustion engine itu atau mobil bensin itu sama saja ya.
Jadi IPCC, kemudian ada TOTL, ini Total Bangun Persada, ini adalah perusahaan konstruksi yang cukup populer. Dia punya harga terakhir ini 800. Kemudian ada Pegas, AADI, Toto, BSSR, dan Pebit. Nah, mungkin yang jadi note adalah di BSSR. BSSR ini karena batu baranya, cadangannya yang tercatat itu tinggal 2 tahun ya. Tinggal 40-an juta ton kalau nggak salah. Sedangkan dia produksi sekitar 20 juta ton. Kalau Toto itu bergerak di bidang, ya Toto tahu ya, mereknya Toto. Kalau belum tahu silahkan Anda cari sendiri ya. Saya nggak perlu jelasin satu-satu di sini. Nah, tinggal kita ngeliatin harga wajarnya saja. Ini harga wajarnya masih semuanya di atas harga hari ini ya. IPCC harga wajarnya 1100, TOTL 844, Pegas 1788 sudah mendekati, AADI di 8000, Toto di 288, kemudian BSSR di 39, Pebit di 482. Jadi ini Pebit yang ya sudah sesuai dengan harga wajarnya. Nah, perlu diingat teman-teman, masuknya sesuai dengan teknikalnya, ya perlu dicek-recek lah ya. Kalau kayak IPCC itu ini lagi trennya lagi turun ya di IPCC. Nah, kenapa IPCC itu punya potensi yield 9%? Jadi ini sebenarnya ada. Nah, sebelum ke sana, Sebelum ke sana ini ada amount average transaksi 20 hari terakhir. Itu IPCC itu satu harinya transaksi 1,7 miliar. TOTL 2,9 miliar. Pegas 61 miliar. AADI 134 miliar. Toto 420 juta. BSSR 1,5 miliar. Pebit 210 juta. Itu transaksi sehari. Jadi kalau kita pegang seperti tadi yang di investment segini ini, kalau taruhlah sudah 20 tahun nih kita nabung, punya capital sekitar 2 miliar nih ya, 21 tahun itu 2 miliar. Itu dimakan satu perusahaan ini Pegas ini nggak berasa. Ya kalau TOTL agak sedikit berasa lah, IPCC berasa. Tapi kayak Pegas, AD itu nggak berasa 2 miliar transaksi. Karena sehari transaksi 134 gitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa pegang satu perusahaan kemudian kita tutup mata, ya nggak begitu. Namanya investment itu harus direview terus-terusan ya. Mau direviewnya mingguan, mau harian, mau bulanan, 3 bulanan, terserah Anda. Tapi tetap harus direview. Dari mana angkanya muncul yang 9%? Itu dari dividen PO rasio yang ada di sini dan EPS setahun. EPS setahun ini diambil dari laporan terakhir ya. Ini disetahunkan. Kita ambil yang terendah saja. Nanti waktu kuartal 3 ini kan sudah Oktober nih. Nanti mungkin akhir-akhir Oktober kan rilis tuh laporan keuangan kuartal 3. Nah, nanti kita bisa update lagi. Kondisinya pasti berubah. Ini pun juga berubah. Kemarin ada Cita. Di area ini ada Cita. Cuma Cita sudah naik tinggi harganya. Nah, ini dia. Cita sudah naik tinggi kemarin, sempat lompat ya. Buat yang nyicil-nyicil di area sini, ya selamat Anda. Udah lompat nih 42% hanya dalam 7 bar ya, Cita. Nah, ini Cita ya. Dengan kenaikan yang tadi 5.450 di Cita, itu yieldnya jadi berubah nih. Jadi 8,4%, sudah tidak di atas 9% lagi, tapi masih lumayan tinggi sih. Itu Cita. Terus biasanya ada yang nanya, IPCC kan ada di atas nih 9%, IPCM ada di mana bang? Gitu kan. Nah sekalian nih saya tunjukin IPCM ya. Itu dia. IPCM ada di 8,3%, masih tinggi yieldnya, tapi lebih tinggi masih di IPCC. Karena di IPCM itu berbeda ya, berbeda bisnis. Dia IPCM itu adalah guide ya, guide-nya kapal-kapal gede. Kalau IPCC itu usahanya di terminal mobil ya, terminal mobil. Ini update terus teman-teman ya. Harga update terus, kemudian setiap hari bahkan dia update, kemudian EPS juga update terus, maka perubahannya akan masif terus ya, masif terus berubah. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Terus kalian ada beberapa pertanyaan nih teman-teman ya, dari akhir tahun 2025 bulan Desember bagi dividen nggak bang? Gue udah analisa biasanya setahun 2 kali membagikan dividen, please jawab. Ini kemarin pas waktu saya sampaikan public expose-nya Demas, UNTR dan ITMG. Kalau UNTR sudah bagi ya, sudah pasti ya bagi ya.
karena kemarin sudah pengumuman. ITMG kemungkinan juga bagi karena nanti di di November kalau nggak salah dia ada RUPS ya. Terus kalau Demas ini masih 50-50 Bang, menurut saya. Tapi setahun harusnya bagi sih. Dia belum pernah absen bagi setahunnya. Tapi kalau Demas, yaitu belum pernah absen setahun, tapi pernah absen interim itu di tahun lalu. Jadi sudah menjawab ya Bang Ferdiansyah. Terus ini mata kuliah 20% gain AED. Wah mantap nih, langsung jual ya. Ini ngapain ya saya masukin sini ya. Ya begini. Jadi kita tidak fanatik satu saham, tapi kalau tiba-tiba ada lompat, ini kan kemarin ADI sempat lompat ya. ADI. Nah, ini sempat lompat nih di 8.325. Habis itu turun lagi di hari berikutnya. Yieldnya sudah 20%. Orang di sini aja kita target yield cuma 9% kan? Yieldnya udah 20%, dilepas dulu tuh sama Bang siapa tadi? Carmen. Ya nggak apa-apa, turun lagi. Nah, ketika turun nyicil lagi di bawah ya nggak apa-apa kan, boleh-boleh aja. Nah, dengan begitu bisa cari saham lain. Nah, saham lain apa yang setara dengan AADI? Kan ada yang lain kan? Ada Pegas, ada TOTL, ada IPCC, misalnya Pegas. Pegas lagi di mana nih sekarang ya? Nah, kayak gini. Teknikalnya pas waktu kemarin turun nih di sini kan bisa nyicil Pegas. Kemudian TOTL. TOTL ini trennya lagi naik sih. Ini juga lagi di bawah ya. Ini ada di resist. Tapi trennya masih naik ya, masih naik. Nah, keputusan belinya sesuai dengan technical ya, silahkan teman-teman bisa setup sendiri ya. Toto. Nah, Toto juga lagi naik trennya. Pebit. Nah, Pebit lagi di bawah trennya. Ya tergantung kan, kita mau pilih yang mana. Tapi intinya adalah investment yang ada di sini mengharuskan yield kita punya capital, seluruh capital yang ada di rekening saham kita itu minimal yieldnya adalah 9,6%. Bahwa nanti misalnya teman-teman dapat jackpot setiap tahun, ada jackpot terus dan tidak nabungnya nggak cuma 2 jutaan, ada bonus masuk sini, ada penghasilan lain, jualan apa, misalnya jualan apapun lah ya, jualan rumah, jualan mobil atau bisnis yang lain atau bisnis apapun, masukin sini ya nggak apa-apa. Misalnya ketemu misalnya di sini ya 10 jutaan sebulan ya. Terus ketemu nanti di sini capitalnya 14 miliar gitu ya di tahun 2025 dengan yield dividen 1 miliar. Kan kita bisa pakai yang 12 miliar masuk ke saham dividen yang fix, yang 2 miliar bisa dipindah-pindah kan? Bisa dipindah-pindah sesuai saham yang ada di sini kan? Pindah-pindah kan bisa. Jadi strategi itu tidak fix. Tapi ini simulasi ini kenapa dibikin fix begini? Itu gunanya adalah untuk memanipulasi pikiran kita. Supaya pikiran kita itu fokus. Tujuan akhirnya itu ini loh kelihatan. Nanti kalau nggak dibeginikan itu nggak fokus. Ada 500 juta di rekening RDN. Itu kita sudah gatel aja ketika ada rumah murah gitu ya. Rumah baru diskon misalnya 10%. Biasanya 300 juta jadi 270, itu sudah gatel baru 10%. Tapi kalau rumah murahnya diskon 50%, ya mungkin ya itu lebih menarik gitu, bisa jadi lebih menarik. Pasaran 300 juta dijual 150. Ya udah beli aja. Tapi kalau baru diskon 10%, kalau nggak tahu ending totalnya ya, endingnya ini kita nggak paham, nanti akan tergoda di tengah. Itu fungsinya. Jadi jangan menganggap semuanya fix gitu. Terus apa yang ada di internet itu jangan semua dipercaya 100%. Seperti yang saya sampaikan ini, jangan percaya 100%. Silahkan research sendiri. Benar nggak IPCC hari ini harganya 1040? Benar nggak TOTL segini? Pegas benar nggak? Cek sendiri. Jangan langsung lihat, habis itu langsung beli. Cek sendiri. Benar nggak EPS-nya segini? Ya. Benar nggak dividen payout rasionya segini? Karena semua berpengaruh di situ. Kalau belum tahu ya kita belajar bareng-bareng. Terus 2023, 2024 ini juga rajin nih. IPCC juga bagi. 2 tahun terakhir bagi kan 8%, 9%. TOTL mungkin yang nggak konsisten. Kemudian Pegas bagi. AADI pernah bagi kemarin pas waktu PUPS. Ini saya sampaikan di sini karena ini pas waktu AADI mau PUPS ya, baginya itu ke Adro. Adro yang bagi ke kita.
Saya anggap ini adalah dividennya di 2024. Kemudian Toto bagi juga, BSSR bagi ya, rutin ya. Pebit bagi juga, Cita. Nah, Cita ini nggak terlalu nih, nggak terlalu oke ya. Karena Cita sebenarnya bukan di grupnya 9% ke atas. IPCM juga bukan di grupnya 9% ke atas. Saya kira cukup untuk hari ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman mau join di member ya, join di member tuh member YouTube ya. Jadi subscribe dulu, nanti ada klik join tuh. Nanti ada video-video khusus yang saya jelaskan. Ini list ini total ya. Yang saya punya itu saya update. Biasanya videonya saya update setiap minggu ya. Nggak tahu kadang hari Senin, kadang hari Minggu. Ya mungkin kalau sempat hari ini saya update, hari ini saya update. Untuk list total untuk video khusus. Jadi nanti saya sampaikan di situ khusus tanpa perlu Anda update di sini. Jadi nggak perlu diupdate. Anda cuma langganan 10.000 sebulan ada di situ. Kenapa saya masukkan ke dalam kelompok? Karena supaya kita dulu yang tahu saham yang perlu dicicil. Orang tuh gampang lupa. Manusia itu gampang terdistrak. Saya nyampe ini saham bagus hari ini gitu ya. Nanti seminggu lagi Anda itu mungkin sudah lupa. 2 minggu lagi mungkin juga sudah lupa. Apalagi kalau nggak diupdate. Udah disorientasi tuh. Arahnya sudah berbeda. Tapi kalau update terus setiap hari atau setiap minggu diupdate terus, kita itu tahu arahnya. Oh ini segini, ini segini. Oh ini masuk sini, ini masuk sini gitu. Jadi lebih enak investasinya gitu. Dan harganya juga itu juga cuma cemilan doang itu ya, 10.000 sebulan itu kan nggak ada artinya. Parkir aja sehari 2.000 ya. Kalau Anda parkir 20 hari atau 30 hari sudah 60.000. Jadi kalau 10.000 sebulan tuh nggak ada artinya. Makasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.